Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwala Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim rasula wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat tersebut ada dua nikmat yang paling mulia, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 pedala langit tanpa tiang dan 7 pedala bumi tanpa gantungan. Dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa hadir di bak malam yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kepada seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara, yang bertitulkan Habib Allah, yang berpangkatkan Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah, dari alam menyembah patung berhala kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla, dan kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu dan seiring langkah demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan salawat bertangkaikan salam pula kepada alim ulama, baik alim ulama mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar ila yaumiddin. Kata-kata ketakziman yang setinggi-tingginya kepada abana beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru, baik yang mengajar malam ada kala siang, baik yang atasan ada kala bawahan, dan kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana. Dan kata-kata penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati, dan kepada kaum mak yang berbahagia. Tidak saya perpanjangkan lagi mukaddimah, langsung saya memasuki dalam acara berpidato. Adapun judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul mencari rezeki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari, banyak orang yang mengeluh dalam mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau mungkin tidak adanya modal untuk usaha. Sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, apa saja ditempuh asalkan mendapatkan uang. Tidak lagi mempedulikan adaran-adaran agama, malah kadang-kadang ada yang berdalih apalagi mencari yang halal, yang haram saja sulit dicari, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah memprihatinkan kalau dalih tersebut dipegangi dalam mencari rezeki sehari-hari, padahal kita tahu bahwa energi yang kita miliki diberikan oleh Allah lantaran makanan dan minuman yang kita konsumsi, lantas diproses dalam tubuh yang akhirnya menjadi energi, dan dengan energi tersebut kita dapat melakukan aktivitas. Kalau begitu, halal dan haramnya barang yang kita masukkan ke dalam perut sangat berpengaruh pada gerak dan sikap kita sehari-hari. Apabila sesuatu yang kita makan itu berupa barang yang halal, kemungkinan akan mudah dan ringan menjalankan ibadah dan kebajikan. Sebaliknya, bila yang kita makan itu berupa barang yang haram, sangat boleh jadi akan menggerakkan kita kepada
kemaksiatan dan kemungkaran. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya nanti di neraka. Sebagaimana sabda beliau, "Innallaha harrama jannata ala kulli man taghaddaw ghudhiya bil harami." Allah mengharamkan surga bagi orang yang memberi makan atau diberi makanan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara garis besar, barang yang haram itu ada kalanya barang itu diharamkan oleh agama, seperti minuman keras, babi, anjing dan lain-lain sebagainya. Dan ada kalanya barang tersebut halal dimakan, tetapi bisa jadi haram. Tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dari jalan yang dilarang oleh agama. Seperti barang curian, barang hasil korupsi atau judi, dan hasil menakar, dan hasil mengurangi takaran atau timbangan, dan lain-lain sebagainya. Kerjalah kawan. Semangat. Daging ayam pada asalnya halal dimakan, tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dari barang hasil curian. Maka haramlah daging tersebut untuk dimakan. Begitu juga barang yang dibeli, apa saja itu yang dibeli dari barang hasil curian, barang hasil korupsi atau judi, maka haram pula barang tersebut dimanfaatkan. Dan sesuatu yang Sekali pakai dia cuma nak buat dia. dan sesuatu yang diperoleh dari barang yang haram bila dimakan akan menjadi energi, dan energi tersebut hanya akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat tersebut menegaskan, makan harta anak yatim dengan cara aniaya. Makan harta anak yatim dengan cara aniaya itu yang dilarang agama akan menyeret pelakunya ke dalam neraka sa'ir. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila orang-orang yang menerima takaran untuk orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka minta dikurangi. Begitulah perbuatan menakar atau menimbang akan menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka wa'il. Maka banyak lagi cara-cara yang diharamkan oleh agama yang diterangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pidato saya tadi adalah, bagi kita yang telah berkeluarga, bagi kita yang telah bertanggung jawab atas nafkah anak istri, seharusnya kita berusaha agar jangan melakukan cara-cara yang diharamkan oleh agama. Semangat. Apakah hidup? Beda culan tanggung. Nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita Seperti yang kita lakukan, harus kita usahakan dari yang halal dan dengan cara yang halal pula. Mungkin mereka tidak tahu dari mana kita peroleh sesuatu barang yang kita berikan kepada mereka. Namun sekalipun mereka tidak tahu, tentu akan merasakan akibatnya pula. Tidak mungkin barang yang haram akan mengarahkan kepada kebaikan. semangat.
sehingga kita berpantun. Lampu. hanya enukuh yang dapat belum Tuhan sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.